Dalam video kali ini kita akan mencoba mempelajari dan mempraktekkan cara menggunakan pivot tabel. Pivot tabel ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk membuat rangkuman atau membuat analisa atau mengeksplorasi suatu data Dengan menggunakan pivot table ini kita akan dapat membuat rangkuman data dengan waktu yang mungkin lebih singkat dan lebih efektif Oke, mari kita coba praktekkan cara menggunakan fitur pivot tabel Untuk menggunakan pivot tabel yang pertama bisa kita lakukan adalah untuk mempermudah pekerjaan kita, bisa kita buat dulu tabel kita ini dalam format as tabel Caranya kita bisa masuk ke menu home, kemudian format as tabel atau dengan shortcut Ctrl T Oke, kita bisa klik salah satu sel, kemudian kita klik Ctrl T Jangan lupa checklist my table has header Kita klik OK. Nah, tabel kita sudah menjadi satu objek tabel Oke, langkah selanjutnya adalah kita beri nama tabel kita untuk mempermudah pekerjaan kita nanti Mungkin kita kasih nama tabelnya adalah tabel supply Oke, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita buatkan lokasi untuk pivot kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu sheet yang diberi nama pivot Ini nanti kita jadikan lokasi pivot tabel kita Oke, kita kembali ke sheet supply. Langkah selanjutnya adalah kita memilih salah satu sel di sini yang mana saja karena tadi sudah jadi satu objek tabel. Kemudian kita masuk ke ribbon insert. Kemudian di pojok sini ada pivot tabel. Kita bisa klik di sini. Oke, di sini akan muncul tampilan range-nya tadi objek kita. Kemudian untuk lokasinya kita bisa memilih exiting worksheet Kita ke sheet yang kita sediakan tadi. Nah, untuk memilih di sini selnya yang akan kita gunakan saran saya jangan memilih sheet yang di tepi Tapi mungkin bisa satu atau dua sheet dari pinggir atau dari tepi yang karena mungkin nanti ketika kita akan merangkum atau memodifikasi tabel tidak terkendala di sini mungkin saya pilih di sheet C2 Nah, oke, ini sudah muncul di sini. Kita tinggal klik OK. Maka di sebelah kanan kita akan muncul menu baru yang akan kita gunakan untuk melakukan perintah pivot tabel Sebelum itu mungkin kita bisa mengatur dulu di sini dengan klik kanan, kemudian pivot table option kita unchecklist dulu auto fit ini ini sekedar pilihan saja supaya nanti kolomnya tidak berubah-berubah Oke, kita klik OK. Nah, kita mulai melakukan merangkum data kita Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah di sini mungkin teman-teman ada melihat judul dari header kolom tabel supply kita Nah, mungkin kita ingin melihat jumlahnya jumlah barang kita Maka bisa kita checklist di sini jumlah Maka akan masuk ke menu value secara otomatis. Tapi mungkin terkadang
Excel dalam menempatkannya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya nanti cara lainnya adalah bisa kita dengan drag. Contohnya adalah seperti ini saya uncheck list dulu ya. Ini jumlah kita tarik ke kolom value gitu ya. Maka di sini akan muncul ya sum of jumlah gitu ya. Kemudian ini jumlahnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa atur diklik di tanda panah ini ya, atau di sini di klik kanan ya. Value settingnya bisa kita atur. Apakah kita akan menggunakan sum atau penjumlahan, atau count, average, atau formula lainnya gitu ya. Oke, untuk saat ini kita akan menggunakan sum dulu gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa menambahkan mungkin kita ingin mengetahui jumlah barangnya gitu ya. Maka kita bisa menempatkan barang ini ya, header barang ini di kolom filter atau kolom atau row gitu ya. Kita coba satu-satu supaya tahu perbedaannya. Ya, barang ini bisa kita taruh di filter, maka tampilannya seperti ini. Ya, karena filter tadi sini ada menunya, ada pilihannya. Apa saja yang ingin kita tampilkan ya, ini semuanya oke. Atau bawang merah ya. Maka nanti jumlahnya akan mengikuti, akan berubah gitu ya. Oke, kita kembalikan ke all ya. Nah, bagaimana kalau kita taruh di row? Maka tampilannya akan menjadi seperti ini gitu ya. Ini di kolom C-nya ini adalah barangnya, kemudian di sini adalah jumlahnya gitu ya, jumlahnya. Ini untuk masuk di row ya. Bagaimana kalau di kolom? Baik, kita bisa pindahkan dengan drag, maka dia akan dari atas ya, secara horizontal gitu ya. Kalau tadi row itu secara vertikal, kalau kolom secara horizontal. Ya, ini mempermudah kita ketika kita ingin merangkum data kita gitu ya. Ini kita coba kembalikan ke row ya. Salah satu kelebihan yang mungkin bisa kita manfaatkan juga di pivot adalah kita bisa membreakdown lebih dalam lagi gitu ya. Contohnya kita mungkin ingin mengetahui jumlah bawang merah dari atau jumlah barang dari setiap supplier gitu ya. Nah, ini kita bisa memasukkan supplier ini mungkin di menu isian kolom ini gitu ya. Nah, maka akan muncul rangkumannya gitu ya. Ini bawang merah yang dikirim oleh Bejo sebanyak 970, oleh Painah 1785, dan dikirim oleh Tarno 1547 gitu ya. Nah, ini memudahkan kita ketika ingin merangkum data kita gitu ya. Ini juga bisa kita letakkan di bawahnya seperti ini, di row ya, maka tampilannya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, untuk tampilan ini nanti sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita, lebih nyaman mana tampilannya untuk dipresentasikan gitu ya. Oke, nah ini ya. Kemudian di pivot tabel ini ya, ketika mungkin melihat tampilannya mungkin belum sesuai ya, kita bisa juga menggunakan ribbon design ini ya. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan ya. Jenis reportnya mungkin gitu ya. Ini dengan outline form gitu ya.
maka akan terpisah ya. Kalau tadi kita menggunakan compact gitu ya, kalau compact ada di bawahnya gitu ya, langsung di bawahnya satu kolom ya. Kalau tadi outline ya mungkin di terpisah kolomnya ya. Kemudian ingin menampilkan subtotalnya, tidak ingin ditampilkan subtotalnya, bisa kita pilih di sini ya, maka subtotalnya tidak akan terlihat ya, atau disembunyikan ya. Kalau ingin ditampilkan ya bisa kita tampilkan ya. Kalau ini berarti di bawah atau di atas gitu ya, ini sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi bisa diatur di sini. Pada headernya ini juga bisa kita ubah ya, sesuai keinginan kita ya. Ini kalau mungkin kepanjangan sama jumlah, mungkin headernya bikin rancu ya, kita ubah saja menjadi jumlah gitu ya. Nah ini juga bisa. Oke, oh ini sudah ada gitu ya, ternyata sudah ada pivot table namanya jumlah. Kita ganti mungkin jumlah barang gitu ya. Oke, nah ini cara menggunakan pivot tabel gitu ya. Ini bisa kita tutup juga gitu ya, bisa kita minimize ya. Ini bisa kita ganti menjadi total. Oke, mungkin tampilannya kurang cantik, bisa kita sesuaikan ya, compact. Kemudian bisa memilih salah satu style ya yang akan digunakan ya, mungkin seperti ini ya. Ini tergantung dengan nanti kebutuhan kita gitu ya. Oke, mungkin itu dulu tutorial kita kali ini terkait cara menggunakan fitur pivot tabel ya. Yang pasti dengan menggunakan fitur pivot tabel ini akan memudahkan kita ketika ingin membuat tabulasi atau ingin merangkum data yang kita punya gitu ya. Oke, mungkin cukup itu dulu tutorial kita kali ini. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Terima kasih.